waktunya santai dan waktunya curhat ya. Mandi sudah, makan sudah, tinggal cemilan. Jadi ceritanya staycation ini seharusnya 4 orang ya, seharusnya 4 orang. Aku ngajak 3 rekan kerjaku jauh-jauh hari sebelumnya. Aku udah ngajak, aku tentukan tanggalnya. Apakah kalian semua bisa? Jawabannya bisa ya, dengar ya, bisa. Oke. Jadi tujuan aku buat staycation ini untuk 3 rekan kerjaku agar kita tidak saling berantem ya, karena di tempat kerja kita sering berantem, ini itu masa kerjaan itu wajar ya. Di tempat kerja manapun pasti ada, tidak ada yang semulus apapun, pasti ada yang berantem ya. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya aku udah ngajak ya. Jadi aku ngajak rekan kerja aku yang satu ruangan dengan aku nggak mau sebut namanya lagi ya. Rekan kerja aku yang satu ruangan yang kemarin sempat mengecewakan aku mengenai Bukit Lawang itu ya. Karena di Bukit Lawang itu aku 3 bulan sebelumnya aku udah ngajak dia tidak ada respon apapun. Tapi sebulan kemudian teman yang ngajak dia langsung respon oke. Bayangkan lah. Tapi dia nggak mikir, oh kemarin rekan kerjaku ada rencana mau ke Bukit Lawang, apakah aku mau ngajak dia atau aku ikut dia ya, atau aku ikut dia, itu hak dia ya. Paling tidak kalau kamu memang nggak mau, jawablah dari awal, saya tidak mau jalan-jalan dengan kalian, itu aja, aku lebih puas. Itu yang pertama. Jadi aku ngajak dia, saya tanya bisa aku mau staycation, ngajak kalian mau nggak? Jawabannya oke. Rekan kerja kedua aku kasih tanggalnya, tanggal sekian kalau ada acara gak, aku mau staycation nih, ngajak kamu si siapa staycation, bisa gak? Bisa katanya bisa, ya udah oke. Rekan kerja ketiga aku tanya dia juga, aku mau staycation, aku sudah ngajak si A, si B, tinggal kamu, mau gak? Dia ragu. Terus aku bilang gini lah, coba kau pikir-pikir dulu, aku nggak maksa, pikir-pikir dulu, jadi aku bisa atur harus kayak gimana. Dia bilang minggu dia mau ke gereja, oke itu hak kamu, aku bilang ya kan. Tapi malam minggu kita adakan staycation, oke. Jadi 2 hari kemudian dia kasih kabar, si C ini kasih kabar, aku bisa katanya, tapi jam 10 pagi minggu aku harus ke gereja. Oke, aku bilang nggak masalah. Nanti kita car free day, selesai itu kamu langsung ke gereja. Jadi kamu nggak usah naik ke hotel lagi, turun lagi, maksud saya gitu ya kan. Jangan di situ kami lagi car free day, kau sibuk mau ke hotel kan ribet ya. Jadi udah. Jadi berselang 1 hari aku cek lah harga kamar. Oke, harga kamar sekian, aku nggak masalah ya, masa uang aku tidak masalah. Aku pun tidak pernah minta kalian 1 orang ke uang berapa, aku tidak pernah. Memang aku ngajak, aku keluar duit ya. Jadi aku udah booking hotel untuk tanggal sekian, karena sepakat semua di tanggal itu ya, jadi sudah booking hotel segala macam. Terakhir besoknya itu aku booking hotel di malam hari. Besoknya aku sekitar siang atau sore ya, kayaknya lewat jam makan siang, aku infokan ke si B ini, si A ini satu ruangan dengan aku, si B ini ya kata bisa nih, aku infokan ke dia. Aku bilang aku udah pesan ya kabarnya di tanggal sekian. Tiba-tiba dia jawab, aku gak bisa, aku ada acara dengan teman kampus. Bayangkan lah, gimana nggak emosi guys, gimana nggak naik pitam, bukan naik pitam sih, naik tensi ya, tensi meter aku langsung naik. Bayangkan lah, waduh, dari awal aku udah kasih waktu mikir, katanya oke bisa. Ini manusia tidak punya komitmen, tidak punya tanggung jawab terhadap ucapan ya. Jadi terakhir aku emosi, datang rekan kerja aku si A ini, respon cepat dia. Coba aku ngajak teman aku, jadi aku tes dia, ya udah kau coba ngajak. Ternyata dia benar sibuk dia ngajak. Dalam hati aku, nih orang acara rekan kerja kok dia sibuk banget untuk teman dia ya. Sementara waktu ke Bukit Lawang, teman yang ngajak dia, teman yang sponsor, dia kok nggak seantusias sekarang untuk ngajak. Oh aku ngajak rekan kerjaku ya, kemarin ada 3 orang rekan kerja aku mau ke Bukit Lawang juga, aku ngajak mereka ya biar ikut ya. Kenapa nggak gitu ya? Saya bingung, itu yang buat aku emosi. Waktu acara yang aku buat, dia responnya cepat untuk mengajak teman dia. Waktu temannya yang buat acara ke Bukit Lawang sponsor, dia nggak seantusias ini untuk ngajak kami. Jadi itu yang buat aku emosi.
Kalau kamu rasa nggak enak dengan acara aku, ya bilang aja, aku bilang aja, aku nggak suka, eh, dan aku risih ya kalau orang asing itu, ke orang asing itu ada dalam satu kamar dengan aku, ya walaupun beda tempat tidur, tapi aku risih, aku nggak kenal, aku risih. Terus kalau contohnya dia ngajak aku untuk ikut teman dia, aku pun nggak mau, aku bakal nggak mau. Karena apa? Aku risih. Pertama pasti aku dikucilkan. Mereka bahas masalah apa saya pun nggak tahu, pasti aku dikucilkan. Untuk apa? Jadi saya sebagai penonton untuk liatin mereka cekikikan, cengengesan, segala macam, saya pun nggak mau. Dan dia ngajak pun aku bakal nggak mau gitu. Nah, yang si A ini kayak gini, yang si B tadi lidah tak bertulang, sebentar iya, sebentar tidak, sebentar bisa, sebentar tidak, dan tidak bertanggung jawab. Saya sebagai orang, kalau contohnya saya udah janji kepada kamu, contohnya kau ngajak saya, oh tanggal sekian kita ke sini. Kalau aku udah jawab iya, pasti ku tuntaskan, pasti ku selesaikan janji itu. Walaupun tiba-tiba ada acara keluarga, tetap aku batalkan acara keluarga. Aku bilang aku nggak bisa. Karena acara kalian tiba-tiba, aku udah terlanjur janji ke orang lain. Yang pertama kali aku buat janji sama orang itu, pasti aku harus kupenuhi. Itulah, aku orangnya kayak gini ya. Nah, si C ini yang mau ke gereja ini, terakhir pun ragu-ragu juga. Dia cuma bilang, aku kayaknya cuman ini nggak pengen lihat kamar aja, gitu aja. Dalam hati aku, kau diajak staycation cuma datang untuk lihat kamar, habis itu pulang, jadi kau anggap aku ini apa? Kan gitu. Jadi yang satu fokus ke temannya, yang satu tidak bertanggung jawab terhadap ucapannya, yang satu cuma datang untuk lihat kamar, habis itu pulang, umbar-umbar ke orang lain bahwa dia pernah nginap di J Marriott, nah harga kamar sekian-sekian gitu. Bagusan kalian bertiga nggak usah ikut, nggak usah datang, saya pun nggak masalah. Saya memang udah biasa staycation sendirian, jujur ya. Saya memang udah biasa staycation sendirian, ya. Tapi karena ya sesekali lah aku ngajak. Memang jujur ya, aku bukan sombong. Ini J Marriott sudah kesekian kali aku staycation. Terakhir tahun 2014, ya terakhir 2014. Sebelum 2014 aku udah sering staycation, bahkan aku udah jadi member. Pernah jadi member, dapat voucher yang gitu. Ini satu buku voucher tak apa saja pernah aku pakai semua ya. Saya bukan mau sombong atau apa ya, jujur aku memang suka staycation ya. Jadi ini sebenarnya ya lebih asik kalau kemarin ya, tiga itu berkomitmen ikut. Jadi kita bisa senang bareng ya, bersenang-senang gitu maksud saya. Tapi kenyataannya semua planning kacau ya, kacau. Saya nggak tahu salahnya di mana, apa karena kurang menarik ya yang acara aku buat atau gimana, saya pun kurang tahu. Mereka nggak berani ngomong. Soalnya jujur aja, kenapa sih? Jujur aja kenapa? Saya sih orangnya jujur aja, to the point. Aku langsung to the point ngomongin mereka. Bahkan yang si B ini yang ngomongnya tidak bertanggung jawab ini, saking aku benci sama dia, aku bilang, muka kau jangan aksesi inilah, jangan aksesi masuk ke ruangan aku nggak mau lihat muka kau, buat emosi aja. Itu poin aku langsung ngomong gitu. Dengan si A ini aku udah nggak mau ngomong lagi, ngomong sebatas kerjaan saja ya, ngomong sebatas kerjaan. Di Goda itu aku bilang, aku sama kamu anggap aja orang baru, sama-sama orang baru yang tidak saling mengenal. Dan namanya apa, canggung atau gimana sih, ibarat nggak tahu mau ngomong apa. Nah itu aja aku bilang, aku nggak mau banyak ngomong, diam bagusan daripada nanti kepikiran masalah ini diungkit-ungkit lagi, buat emosi untuk apa, berantem lagi. Bagusan aku kerja ya sebatas kerjaan aja di kantor. Di Goda itu saya nggak ikut campur lagi. Bahkan aku sempat emosi sama dia, aku bilang lain kali kalau kamu ada masalah apa-apa, kau nggak usah cari aku, kau cari aja teman kamu itu. Semua kau cari teman kamu aja, nggak usah cari aku. Kau cari aku hanya untuk kepentingan kamu sendiri. Kau anggap aku ini ban serap. Tahu kan ban serap? Ban yang di belakang yang nggak pernah dilihat. Ban serap. Nah itu lah, pernah bawa mobil. Ban serap itu di belakang atau di bawah mobil itu yang tidak pernah dilihat. Dilihat dibutuhkan saat dilihat saat dibutuhkan saja. Ya, saat dibutuhkan kau ke belakang cari dia. Nah itulah. Aku nggak mau jadi ban serap
ya. Jadi aku sampai sekarang nggak ngomong dengan 3 orang ini. Aku jarang mau nyaut mereka. Asal mereka ngomong, aku nggak mau lihat muka mereka. Jujur, aku orangnya pendendam ya. Kau pernah lihat konten aku sebelumnya, aku orang pendendam ya. Sempat hati aku udah terluka ya, terluka bukan baper ya, tapi karena terluka karena kecewa atau apa ya, udah susah diobati ya. Dan karena kertas polos kalau diremuk kau buka kembali mau serapi apapun nggak akan mungkin. Nah, itulah hati aku. Jadi ya untuk saat ini sih saya cukup diam aja ya. Saya nggak mau banyak bicara lagi ke mereka. Mereka ngomong apa terserah. Walaupun aku dengar mereka ngomong, aku pun nggak mau respon ya, nggak mau respon. Biarkan aja, anggap ada itu radio rusak, karena aku pun dianggap radio rusak. Saya pun anggap mereka radio rusak lagi ya. Siarannya nggak ada nonton lah gitu, nggak ada denger gitu maksud saya. Tapi untung hari ini aku agak senang dikit ya, agak senang dikit. Aku dapat kamar bagus ya, dapat welcome drink, terus ya dapat main drone. Sebenarnya tujuan aku sih main drone dengan 3 rekan kerja aku ini, masa untuk masuk YouTube aku. Ternyata DJ Marriott tidak boleh main drone, tempat satu cari tempat lain ya. Sepintar-pintar aku minta izin lah ya, minta izin sama security di sana ya. Namanya kita numpang ya, ibarat kita memakai lokasi orang ya, kita coba bertanya aja. Masalah dikasih atau enggak itu urusan bakar. Ternyata aku punya sedikit keberuntungan, jadi saya dikasih main drone di trotoar Podomoro itu. Jadi ya beginilah curhat aku hari ini. Ruangnya dingin banget. Jadi besok rencananya kalau Medan tidak hujan, aku bangun pagi sekitar jam, aku biasa bangun pagi itu sekitar 5:30 ya. Aku orangnya susah tidur. 5:30 aku udah bangun, mungkin mandi bentar. Habis mandi bentar aku rencana mau Car Free Day ya, dari DJ Marriott ke lapangan Merdeka itu dekat aja, jalan kaki. Car Free Day, udah Car Free Day kalau sambil bawa drone lah selagi bisa. Kalau memang bisa memungkinkan untuk main drone, aku mau coba main drone juga. Setelah itu sekitar jam 9 cari sarapan, balik hotel, rebahan bentar, mandi, rebahan, jam 11 check out. Udah check out, aku rencana mau makan siang di The Kapal ya, di The Kapal yang dekat sini aja. Jadi thank you banget buat penonton setiaku yang sudah dengar curhatku. Bukan aku baper ya, tapi kok kayaknya aku digituin. Apa sih salah aku ya? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu salah aku apa. Padahal baik-baik untuk ngajak mereka. Ya udah, bagusnya aku mulai sekarang jadi orang jahat aja. Biar dimusuhin, dibenci ya, dibenci. Ya itu sekarang komitmen aku ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.